Halo semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update mengenai kasus di Subang, Jawa Barat, dan kasus ini benar-benar sangat menantang logika berpikir kita karena tim penyidik saja yang sudah memiliki begitu banyak bukti dengan hal-hal yang sifatnya adalah primer, data-data yang diambil secara langsung dari ke-55 saksi, kemudian juga dengan alat-alat autentik lainnya seperti proses laboratorium dan juga CCTV. Itu pun sampai sekarang masih belum ditemukan siapakah tersangkanya. Ada yang bilang bahwa tim penyidik belum percaya diri, tapi kalau terminologi yang tepat bagi aku, tim penyidik adalah sangat hati-hati karena memang tidak bisa dipungkiri di awal-awal kasus ini muncul ya di 18 Agustus 2021 ada dugaan ini TKP-nya terkontaminasi dengan orang-orang yang tidak seharusnya masuk. Nah, kenapa ini menjadi lama menurut aku karena melakukan verifikasinya lebih lama karena jangan sampai orang yang tidak bersalah justru malah menjadi tersangkanya. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai obrolan Dr. Hastri dan juga Denny Darko ya. Ada beberapa hal yang menarik yang bisa kita bahas di sini. Pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh Denny Darko adalah mengenai ada banyak dugaan dia adalah hal yang tidak sengaja atau sengaja dalam kasus ini. Namun Dr. Hastri sepertinya menyembunyikan sesuatu karena jawaban ini akan mengarah kepada jawaban yang dinantikan oleh netizen Indonesia siapakah pelaku sebenarnya. Kita simak dulu ya keterangannya di sini. Oke, coba kita lihat ini. Dalam kasus Subang ini dong, itu lebih banyak sesuatu yang sifatnya tidak sengaja atau memang rencananya berjalan mulus seperti apa adanya kalau yang dokter lihat? Nanti aja jawabnya. Nanti aja. Pertanyaannya begitu apa ya? Oke, jadi Dr. Hastri tidak menjawab pertanyaan tersebut ya. Apakah banyak yang disengaja atau tidak sengaja rencananya mulus atau tidak? Oke, kalau kita lihat dari beberapa temuan yang sudah beredar di media massa, menurut aku rencananya ini tidak begitu berjalan dengan mulus. Ada keteledoran-keteledoran dengan kecanggihan teknologi sekarang yang dimiliki itu malah menjadi kayak pintu gitu. Karena namanya kebenaran itu kan seperti angin ya. Walaupun di setiap lubang-lubang ditutupi, pasti lubang kecil sedikit pun itu anginnya akan keluar. Ini sama juga seperti fakta yang kita temukan di media massa. Ada hal-hal kecil ternyata yang mungkin si pelaku itu sudah siapkan dan juga otaknya ternyata tidak berjalan dengan lancar. Apa kira-kira? Mungkin kalau aku melihat bisa aja dengan beberapa jejak ya, jejak yang tertinggal di lokasi kejadian. Ya, terlepas ini framing atau tidak, tapi tidak usah khawatir. Kalau untuk mengetahui apakah itu framing atau tidak, menurut Dr. Hastri itu bisa ditentukan ya. Misalnya dengan sidik jari, usianya bisa diketahui berapa lama, dan dengan disitu kan kita bisa lebih paham. Misalnya gimana aja nih, misalnya sidik jari nih. Oke, sidik jari ini jangan-jangan ini adalah lokasinya kan sudah lama di situ, orang-orang itu juga sudah beraktivitas lama di situ. Itu kan bisa aja sidik jari udah 4 hari lalu sebelum hari kejadian. Bukankah sidik jari juga bisa diketahui usianya? Misalkan setelah dihitung-hitung semuanya, oh ini sidik jari sekitar jam, let's say, 1 malam atau 3 pagi. 1 pagi atau 3 pagi. Dan kemudian siapa yang pemilik sidik jari tersebut? Misalkan adalah saksi A gitu. Ternyata saksi A tersebut pengakuannya adalah pada saat itu dia sedang tidur. Bagaimana mungkin logikanya kalau memang sudah diketahui DNA-nya adalah miliknya dia, kemudian jam 3 pagi dia sedang tidur, masa iya kalau mau di framing, yang mau framing itu bangun dulu, bangun, isep rokok dulu, nanti aku pindahin. Kan itu nggak mungkin kan ya. Jadi ini adalah salah satu contoh ya, bukan menyebutkan siapapun, tapi contoh untuk menganalogikakan bagaimana ilmu pengetahuan bisa membedakan antara yang framing dengan antara yang fakta. Dan menurut aku itu adalah salah satu keteledoran. Terus juga ada tentang jejak digital ya. Jejak digital ini lebih ke masalah ke BTS gitu kan ya, tentang handphone yang ternyata diaktifkan di waktu tertentu seperti salah satu sumber istimewa yang aku sebutkan bahwa di jam 7.38 di tanggal 18 Agustus tersebut ada handphone dari miliknya almarhumah Amel, jika ini benar ya, itu kan aktif dan menerima pesan dari operator, pesan promosi. Dari situlah orang yang jago di bidang IT bisa mengecek. Tapi kalau untuk mengecek lebih detailnya, tentunya tidak bisa orang tersebut karena membutuhkan izin dari tim penyidik ya, Kepolisian Indonesia. Lanjut lagi, kita bahas ke komentar Dr. Hastri berikutnya.
Oke, ini adalah mengenai dugaan-dugaan dari netizen Indonesia. Ada kubu-kubuan, ada yang kubu A, kubu B, kubu C. Ya, kubu A adalah memihak salah satu, kubu B memihak satunya, kubu C adalah tidak memihak kedua-duanya, tapi orang luar. Nah, ini apa komentar Dokter Hastri mengenai hal ini? Bisa nggak sih di kasus Subang seperti ini? Bisa, Bisa saja. bisa aja, karena kan, iya bisa, karena kan kejahatan semakin canggih dan mereka memang seperti sudah ada perencanaan yang matang. Iya. Oke. Oke, jadi bisa aja, artinya bisa aja bukan berarti pasti kan ya. Ini adalah possibility, kemungkinan saat berbicara hal seperti ini, karena bukan jatahnya Dokter Hastri untuk mengumumkan hal-hal yang berkaitan dengan siapakah tersangkanya. Tapi memang ada kemungkinan di situ juga ya. Kenapa? Kalau seandainya gini Anjas, kita kan terbagi menjadi 3 ya. Ada kubu A, kubu B, atau yang orang di luar itu, kubu C gitu. Bisa aja jika seandainya mereka semua itu terlibat, mereka mengetahui, karena kan berdasarkan keterangan dan juga analisa yang sudah kita bahas dari seratusan video mengenai ini, ada dugaan bahwa tersangka nanti itu terdiri minimal adalah dari 3 kategori. Pertama adalah pelakunya, otaknya, dan juga orang yang membantu. Bisa juga orang yang mengetahuinya. Dan bisa aja drama-drama yang mungkin orang-orang tersebut ciptakan adalah salah satu strategi mereka untuk membuat proses ini semakin lama, semakin terkaburkan. Tentunya dengan azas praduga tak bersalah. Ini adalah salah satu kemungkinannya. Atau kemungkinan yang terakhir ya adalah memang bukan orang-orang yang selama ini muncul di media massa pelakunya, tapi adalah ada orang luar, ada aktor intelektual yang memanfaatkan kondisi ini untuk memframing orang-orang tertentu. Makanya kasus ini memakan waktu cukup lama, sudah lebih dari 3 bulan, karena kehati-hatian dari tim penyidik sangatlah luar biasa. Jangan sampai orang yang tidak bersalah justru malah menjadi tersangkanya, karena makanya aku bilang ini bukanlah bentuk dari tidak percaya diri, tapi bentuk kehati-hatian. Terlepas ada pro dan kontra, ada dugaan bahwa ada ya yang tidak benar, tim penyidiknya dan sebagainya, itu adalah dugaan-dugaan yang dilontarkan oleh sebagian orang dan itu sah-sah aja, harus dibuktikan. Oke, lanjut lagi apa yang dikatakan Dokter Hastri di sini. Pembersihan kamar mandi yang dilakukan Deni atas suruhan Bantu adalah untuk usaha. Oke. Bagian ini adalah pertanyaan dari Denny Darko yang menyatakan tentang pembersihan kamar mandi. Ada dari salah satu saksi yang menyebutkan hal ini. Bagaimana respon Dokter Hastri mengenai jika ada seorang ini mengatakan A, B, C, D untuk kubu tertentu? Apakah polisi langsung percaya begitu aja? Apakah perlu polisi itu mempublikasikannya? Coba kita simak keterangannya berikut ini. Menghilangkan DNA para pembantai. Maka Deni yang disuruh terhadap pemikiran untuk mengorbankan Bantu. Kesimpulan yang menyuruh Deni harus dicatat siapa yang menyuruh Bantu. Karena itu pelaku di tangan Bantu. Ya nanti pasti ditindaklanjuti. Itu kan tidak selalu polisi langsung nangkap enggak. Nanti pasti ditindaklanjutkan. Oke. Pasti ditindaklanjuti. Polisi kan nggak nangkep. Artinya nangkep itu ya kalau ada orang ngomong A, langsung polisi percaya ditangkap, kan nggak, harus ada proses pembuktian. Makanya Dokter Hastri selalu mengatakan bahwa kasus ini sudah tidak lagi membutuhkan pengakuan, tapi adalah alat bukti yang kuat. Mau dia ngaku atau enggak, kalau alat buktinya tidak menunjuk ke dia, ya dia tidak akan menjadi tersangka. Jadi itu teman-teman juga harus tahu ya mengenai isu ini. Itu sudah pasti ditindaklanjuti, tapi kalau harus dipublikasikan ke media massa, ya itu tidaklah keharusan, karena kan tim penyidik juga konsisten ya dari awal sampai sekarang itu tidak banyak berbicara mengenai hal-hal yang terjadi kontroversi di beberapa minggu terakhir ini. Semuanya di silent, karena apapun yang dikatakan menurut aku akan tetap terus diserang karena tersangkanya belum terucapkan siapakah dia. Kalau tersangkanya sudah terucapkan nanti, nggak usah khawatir. Isu ini, isu itu, semuanya pasti akan hilang begitu saja. Karena itu nggak terlalu inti gitu. Tapi kalau memang kubu tertentu merasa ini adalah core utamanya dia yang bisa menjadi senjata, ya harus dibuktikan ya. Tapi ya kalau harus dipublikasikan, menurut aku itu juga tidak harus ya. Karena bukan hanya isu ini kok, ada isu-isu lain juga yang tidak dipublikasikan. Di cross check kebenarannya. Oke, cross-check kebenarannya itu adalah kunci utamanya. Selanjutnya, komentar berikutnya Dokter Hastri di sini. Iya. Berarti itu untuk memperkuat alat bukti. Alat bukti supaya secara ilmiah lebih kuat dulu, kalau ada DNA, ada apa, tes kebohongan, ada tulisan semua. Terus nanti waktu saya sebut ada orang merokok itu pasti berbeda-beda gitu kan. Oke,
Jadi DNA, tes kebohongan, atau membaca tulisan, profiling orang-orang yang diduga, itu juga adalah beberapa bukti autentik yang sifatnya adalah mutlak begitu. Ini adalah salah satu cara yang seperti aku bilang di awal tadi, untuk membedakan mana yang framing, mana yang tidak framing, atau yang fakta. Karena sekali lagi, kita ini bukan sedang berlomba untuk memenangkan seseorang, tapi ini adalah untuk mencari tahu siapakah pelaku sebenarnya, kita kawal sampai tuntas ya. Jadi, menurut aku cenderung setuju bahwa hasil ilmiah, ilmu pengetahuan, sifatnya adalah mutlak. Karena apa mutlak? Karena bisa membedakan antara yang framing atau tidak. Contohnya seperti sidik jari tadi, diketahui usia sidik jarinya berapa lama. Dari situ sudah akan menjawab semuanya. Memang harus diintegrasikan dengan data-data lainnya, misalnya waktu kematian dicocokkan, kemudian dengan jejak di CCTV, kemudian jejak juga di BTS, dan sebagainya dicocokkan. Jadi, data-data yang disebutkan Dr. Hastri tadi, misalnya adalah DNA, kemudian juga profiling, alat kebohongan, itu semua tidak bisa berdiri sendiri, harus diintegrasikan ya, dengan data-data lainnya. Selanjutnya, di obrolan bareng Deddy Darko dan juga Dr. Hastri berikut ini, pembunuhan berencana itu dilakukan tidak sendirian atau berdua gitu, sampai banyak orang. Iya sih, dari teorinya juga biasanya berencana tuh ya lebih dari satu. Oke, Dr. Hastri yang sudah expert di bidang ini pun biasanya itu artinya kalau secara terminologi pada umumnya lah, let's say sekitar 90-95% pada umumnya lebih dari satu orang. Dan tentunya teori saja tidak cukup, dilihat juga di bukti di lapangan. Misalnya ditemukan ada 2 jejak kaki yang berbeda yang kita tahu, terus juga ada jejak-jejak DNA yang dari berbagai macam sumber, misalnya ya macam-macam lah ya, yang tidak bisa disebutkan di sini mungkin Dr. Hastri karena belum dirilis gitu oleh tim penyidiknya. Itu adalah beberapa contoh begitu kenapa biasanya pembunuhan berencana itu lebih dari satu orang begitu. Terus juga kan korbannya ada 2 orang dan agak sedikit kecil kemungkinan bahwa mereka melakukan mulai dari eksekusi, membersihkan jenazah dan juga lokasi TKP. Kalau hanya 1 orang itu pasti luar biasa kerja kerasnya yang wow, amazing. Oke, dan kembali ke pertanyaan tadi awal mengenai Denny Darko yang tanya, apakah di kasus ini, pembunuhan berencana ini, apakah berjalan mulus atau ada beberapa hal yang tidak sengaja terjadi? Kalau menurut pendapatku, pembunuhan berencana ini memang sudah direncanakan pastinya, tapi memang ternyata ada beberapa hal karena dugaanku dari awal memang awalnya adalah profesional, tapi setelah aku melihat ke belakang ini ternyata mereka bukanlah pembunuh profesional ya. Tapi ada yang bilang gini, Anjas kalau bukan pembunuh profesional kenapa kok sampai 3 bulan lebih? Oke, artinya profesional itu adalah mereka memang profesinya sebagai pembunuh ya guys ya. Maksudnya kayak profesi dosen gitu ya. Memang dia profesinya dosen, bekerja mencari uangnya dengan dosen. Tapi kalau profesional di sini adalah apakah dia memang pekerjaannya membunuh? Bukanlah pastinya. Nah, ini ada jejak-jejak digital kecil yang tertinggal, jejak-jejak DNA juga tertinggal di sini. Nah, ini adalah fungsinya dari ilmu pengetahuan, misalnya forensik dan sebagainya, yang bisa membantu untuk membuka siapakah tersangkanya. Tersangka ini bisa minimal dalam 3 kategori. Pertama adalah pelaku, otak atau dalang, dan juga orang yang membantunya. Selalu ingat, ada sebuah pepatah bilang bahwa ada 3 hal di dunia ini yang tidak bisa disembunyikan terlalu lama. Pertama adalah matahari, kedua adalah bulan, dan ketiga adalah kebenaran. Terima kasih sudah menonton video ini, dan aku yakin apakah masih ada pemeriksaan lagi berikutnya Anjas, saksi-saksi? Menurut aku sih kemungkinan besar masih ada pemeriksaan lagi. Tujuannya bukan untuk mencari tahu hal-hal detail, tapi lebih mengkonfirmasi untuk mengarah ke saksi-saksi lainnya. Kira-kira mana nih yang bisa memberikan petunjuk menjadi dia tersangkanya untuk menguatkan alat bukti. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan komentar kalian yang positif aja, tinggalkan like dan juga follow Instagramku di Anjas di Thailand, dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Kalaupun kerap semuanya, bye-bye.